Oh tidak, teman Vivian berjalan menghampirinya. Jadi dengan cepat kutarik dia ke samping, dan dengan tegas menyuruhnya segera pulang. Vivian menjauhkan tangannya dan berkata, "Hah, ini bukan urusanmu. Aku bisa berada dimanapun, dengan siapapun, dan kau tak berhak memaksaku. Baiklah, kalau kau tak ikut denganku, maka aku akan menelpon Owen, dan kau tak perlu ragu untuk dikirim ke sekolah asrama di akhir pekan ini. Apa itu yang kamu mau?" Dengan enggan dia berpamitan ke teman-temannya, lalu ikut aku pulang. Aku tak bisa menahan senyum bangga. Aku sudah melakukan tugas dengan baik. Ah, senang rasanya berhasil. Aku Istan, dan jika kalian belum melihat bagian 1 dan 2 dari ceritaku, kusarankan kalian memeriksanya. Dan untuk Vivian, tidak kok, aku tak punya sifat superior. Aku hanya memerintahnya seperti ini karena ayahnya, Owen, memberiku tugas mengawasinya. Aku dapat perhatian penuh darinya. Karena jika dia berulah, maka ayahnya akan mengirimnya ke sekolah asrama. Aku tak paham. Aku tahu Vivian tak ingin dikirim ke sana. Tapi kenapa sih dia tidak bisa bersikap baik? Uh, Dia ini bukan gadis yang biasa-biasa saja, malah nakal. Seharusnya jadi nama tengahnya. Besoknya saat aku berjalan menuju kelas, semua orang memandangiku dan tertawa. Kemudian, cowok yang duduk di sebelahku menunjukkan padaku sebuah foto di ponselnya. Ya ampun, ada apa ini? Ya, itu aku tertidur di meja kamarku. Mulutku terbuka lebar, dan aku ngiler. Siapa yang memposting ini online? Uh, Cuma Vivian yang bisa. Tiba-tiba sebuah pesawat kertas mengenai kepalaku. Kubuka dan kubaca pesannya. Itu untuk mempermalukanku di depan teman-temanku, bahkan Stevens. Permainannya bagus, Vivian. Tentu saja, aku ini orang yang terlalu rajin dan bertanggung jawab untuk membatalkan misiku, hanya karena satu foto konyol. Kalian tahu tidak, sejak aku setuju untuk mengawasi Vivian, selalu kupastikan dia berada dalam pandanganku. Aku mengikutinya sangat dekat, sehingga segera saja rumor mulai beredar seperti halnya, apa mereka berdua pacaran, dan Stan itu cowok matre. Tapi menurutku kalimat kekanakan mereka itu lucu. Lagi pula, aku tahu bagaimana kebenarannya. Hingga suatu hari, aku sedang belajar di perpustakaan saat Laila duduk di sebelahku. Ada apa di antara kau dan Vivian? Maksudku, kalian sepertinya selalu bersama. Lidahku terlalu keluh untuk menjawab, jadi Laila melanjutkan. Kurasa kau harus menjauhinya. Percayalah, tak ada yang baik dari gadis macam itu. Entah dari mana Vivian melompat masuk dan berteriak. Oh, permisi. Apa maksud yang kau katakan barusan? Jadi, menurutmu aku ini cewek macam apa? Semua orang di perpustakaan menatap kami. Laila tak bisa menjawab. Sementara tatapan mata Vivian membuatku takut. Aku berusaha mencari cara untuk meredam semuanya. Tapi dengan marah, Vivian menyapu buku di atas meja, lalu bergegas pergi. Aku ingin mengejarnya, tapi Laila menahan lenganku dan menyuruhku untuk mengabaikannya. Kemudian dengan nada manis, dia memintaku untuk membantunya dengan soal matematika. Aku senyum terpaksa dan menjawab, "Ya, tentu saja." Setelah itu, setiap kali kulihat Vivian, entah itu di sekolah atau di rumah, dia tak mengucapkan sepatah kata pun kepadaku dan malah memberiku tatapan mematikan. Tatapannya agak menakutkan dan membuatku tak nyaman. Tapi lebih dari semuanya itu, membuatku merasa bersalah. Tapi aku tak paham kenapa. Aku tak melakukan hal yang salah, ya kan? Kemudian suatu kali, aku sedang menuju ke kantin saat kulihat Grace. Hah, apa yang dilakukannya di sini? Aku menyusulnya dan dia bilang kepala sekolah menelpon karena Vivian bermasalah lagi. Tapi karena Owen sudah hampir berangkat dinas, dialah yang harus datang. Dia itu menyusahkan sekali. Aku harus tinggalkan jadwal perawatan kukuku lebih cepat. Dia melambaikan kukunya yang setengah jadi di hadapanku. Lihat, jelek sekali. Aku berjalan bersama Grace. Makan siang bisa menunggu, karena aku perlu mencari tahu apa yang Vivian sudah lakukan kali ini. Aku tak paham, karena aku sudah mengawasi dirinya dari dekat, dan aku tak lihat dia melakukan apapun yang buruk. Dari luar, kulihat ada Laila dan Vivian ada di sana. Grace menyerbu masuk ruang kantor, dan aku berjalan masuk di belakangnya. Ternyata, naskah ujian sejarah hilang. Dan sebelumnya, Laila melihat Vivian menyelinap ke ruang guru itu. Frustasi, Vivian berteriak, "Tidak, itu bukan aku. Laila mengada-ngada." Tapi kepala sekolah tidak mempercayainya dan bersikeras Vivian yang melakukannya. Ia juga menyatakan Laila itu siswa teladan dan tak ada alasan untuk mengada-ngada soal ini. Ini saatnya kau dikeluarkan. Kepala sekolah itu memberi pernyataan. Kupandang Vivian dengan keprihatinan dan dia terlihat seperti akan menangis. Tepat saat itu, Grace angkat bicara. Apa Anda punya bukti lain selain kata-kata gadis ini? Bagaimana bisa Anda menuduh Vivian seperti itu saat bukti satu-satunya adalah kesaksian siswa lain? Aku tak merasa putriku ini orang semacam itu. Vivian mendongak ke arah Grace dengan mata melebar. Setelah berdiskusi beberapa saat, pada akhirnya kepala sekolah berubah pikiran tentang mengeluarkan Vivian dan memutuskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Fuh, aku merasa lega.
Karena saat keluar dari sana, Vivian dengan canggung menatap Grace dan berkata, "Terima kasih." Lalu kabur. Sungguh aneh melihatnya bersikap malu-malu. Tapi kurasa yang dilakukan Grace sangat berarti baginya. Karena setelah itu mereka menghentikan perseteruan kecil mereka. Grace tak memberitahu Owen tentang apa yang terjadi. Dan Vivian bahkan meminta temannya untuk merawat anjing peliharaannya untuk sementara waktu. Jadi Grace bisa beristirahat dari bersin-bersin. Rasanya menyenangkan tidak tinggal di zona perang lagi. Tapi lebih dari itu, versi dari Vivian ini, ya, sangat menggemaskan. Saat itu Sabtu malam, dan aku sedang main PS5 di ruang keluarga saat Vivian muncul. Wah, dia berdandan dan terlihat, sangat cantik. Sampai nanti pecundang, aku akan pergi kencan dengan Carter. Dia melambai padaku. Aku langsung lompat dan berseru, "Tidak, kau tak boleh." Maksudku, itu salah satu hal yang tabu yang Owen sudah sebutkan sebelumnya. Aku berusaha membuatnya tetap tinggal di rumah, tapi tak berhasil. Jadi ku ambil jaket dan diam-diam mengikuti mereka ke tempat pertemuannya. Ya, aku jadi obat nyamuk, tapi aku perlu memastikan tak ada hal buruk yang akan terjadi padanya. Aku sudah janji ke Owen. Aku mengikuti mereka di bioskop terbuka. Murahan. Duduk tak begitu jauh, kulihat mereka berciuman. Dan kemudian di tengah jalannya film, Carter meraih tangan Vivian dan menuntunnya. Kemana mereka? Melihat wajah Carter yang bersemangat, tak sulit menebak apa yang sudah direncanakannya. Sebagai pengawas Vivian, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku segera datangi mereka, cepat-cepat melingkarkan jaketku di pinggang Vivian, dan berbisik padanya. Tante Flo sedang perjalanan ke rumah. Vivian tampak terkejut, dan yang mengejutkan Carter. Vivian langsung menyuruhku membawanya pulang. Saat kami tiba, dia langsung ke atas menuju ke kamar mandi. Dan seperti yang kuduga, tepat 1 menit dan 30 detik, kemudian dia berlari padaku dan berteriak, "Berani-beraninya kau bodohi aku. Kau mengacaukan kencan hari jadianku yang ke-3 bulan." Kemudian dengan marah dia balik ke kamarnya dan membanting pintu. Dia boleh marah padaku kalau dia mau. Aku hanya jalankan tugasku. Setelah itu, Vivian menolak bicara denganku. Dan kapanpun kulihat Carter, tatapan mematikannya mempertegas bagaimana perasaannya terhadapku. Kemudian suatu hari sepulang sekolah, saat aku sedang menunggu Vivian muncul di gerbang sekolah, ponselku bergetar. Itu darinya. "Aku terjebak di toilet perempuan di lantai 2. Tolong cepat." Tanpa pikir panjang, aku bergegas ke sana. Aku hendak menggedor pintu biliknya saat kurasa ada seseorang mencekram ke arahku dan menarikku ke belakang. Itu adalah kepala sekolah, diikuti oleh Carter dan Vivian. Apa? Kenapa dia ada di sana? Ini sangat mengerikan. Kepala sekolah menyuruhku mengikutinya ke kantor. Lalu menuduhku tukang intip. Apa? Aku berusaha membela diri, tapi dia tak mempercayaiku. Kurasa ini tak mengherankan, mengingat aku tak memberitahunya soal pesan Vivian. Betapa marahnya aku pada Vivian karena menjebakku. Aku tahu jika aku memberinya masalah lagi, dia akan dikeluarkan. Dan aku tak mau itu. Tidak hanya sangat menyebalkan, semua orang mengira saya pengintip. Tapi aku juga akhirnya diskor selama sisa minggu itu. Aku berada di rumah merasa sedih dan memaksakan diri untuk belajar. Tapi aku tak bisa konsentrasi pada apapun, bahkan fisika. Ini menyebalkan. Sementara aku memikirkannya, ku dengar ada yang mengetuk pintu. Ku buka pintu, melihat Vivian berdiri di sana. Hebat, sekarang dia di sini untuk menabur garam di lukaku. Terlepas dari seberapa besar kau membenciku, kau tak seharusnya menjebakku seperti itu. Ini bisa mempengaruhi masa depanku. Ku tutup pintunya tapi dia menahanku dengan kakinya. "Tunggu, aku punya berita baik untukmu." Dia tersenyum padaku. "Kau bisa kembali sekolah besok. Itu semua ulah Carter, jadi kau sudah bebas." Aku memandang Vivian dengan keheranan dan menanyakan apa itu benar. Segera setelah dia mengangguk, aku langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, aku merasa sepertinya aku berlebihan, jadi kulepaskan dia dan menggaruk kepalaku malu-malu. Lalu Vivian cerita semuanya. Ternyata dia baru tahu kalau Carter telah mencuri ponselnya dan mengirim pesan itu untuk menjebakku. Lalu Carter beritahu kepala sekolah, dia lihat aku menyelinap ke toilet perempuan. Vivian membuatnya mengaku. Tapi dia diam-diam merekamnya dan mengirim rekaman itu ke kepala sekolah. Jadi, aku tak diskors lagi. Sungguh melegakan. Astaga, aku sangat berterima kasih pada Vivian. Tapi kemudian aku bertanya padanya, "Tapi Carter itu kan pacarmu?" "Enggak, sudah kuputuskan. Aku sudah tak suka lagi dengan cowok nakal. Sebagai gantinya, aku mau seseorang yang peduli dan baik." Dia menyeringai padaku. Nah, ini terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Vivian terkadang masih berani keras kepala, sekarang dia lebih serius belajar. Suasana di rumah kami cukup baik, yang mana membuat hidupku jauh lebih mudah. Dan kalian tahu tidak, Vivian dan Grace bahkan pergi belanja bersama.
dan aku harus ikut dan membawakan belanjaan mereka. Hah, dan jika kalian bertanya-tanya tentang aku dan Vivian, kurasa siswa pemberontak dan siswa berprestasi ternyata bisa akur. Kurasa kita lihat saja nanti apa yang terjadi.